Ini adalah video tugas magang hari yang ketiga. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang bertemakan job description. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Motivator akan membujuk murid tersebut dengan memberikan kegiatan yang disukai. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Motivator akan segera mendiamkan murid tersebut dengan memberikan kegiatan yang disukai dan mengalihkan perhatian dengan mengajak murid tersebut bercerita. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid yang lain? Motivator akan segera mengalihkan murid tersebut dengan memberikan kegiatan yang disukai dan mengajak mengobrol anak tersebut agar tidak mengganggu murid yang lain. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Motivator akan segera berikan kegiatan yang disukai anak dan mengajak anak bernyanyi agar kembali bersemangat. Apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggunya? Tugas periodik motivator adalah melakukan evaluasi sesuai dengan level dan membuat laporan tentang masalah yang timbul dalam proses belajar. Apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari? Tugas rutin motivator setiap hari adalah memperhatikan kelas dalam keadaan rapi dan bersih. Pastikan bahwa file kegiatan sudah dipersiapkan sebelumnya, memastikan bahwa sikap guru selalu ceria dalam menghadapi murid, memastikan bahwa guru tidak akan marah kepada murid dalam kondisi apapun, memastikan bahwa tidak ada pikiran atau ucapan murid malas, bodoh, dan nakal kepada murid tersebut, memastikan bahwa bila murid tidak berminat melakukan kegiatan apapun, kesalahan bukan pada murid. Memastikan bahwa murid merasa nyaman masuk di dalam kelas, memastikan murid merasa senang di dalam kelas, memastikan murid melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat baca dan belajar, memastikan kegiatan murid sesuai dengan tahapan perkembangannya, memastikan kegiatan murid bervariasi dalam aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik, dan memastikan pemberian PMR sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid. Bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Dengan mengajak anak berdialog dan bercerita tentang kesukaan anak. Motivator minimal mengetahui 3 kesukaan anak. Ini adalah pertanyaan yang bertemakan tugas dan tanggung jawab. Pertanyaan pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIEO yang harus dicapai oleh motivator? Target dan suasana dan kegiatan di kelas yang harus dicapai motivator adalah suasana di kelas dipastikan selalu nyaman dan menyenangkan. Setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajar. Setiap murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan dan kemampuannya. Dan lama kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan belajar meningkat dari sebelumnya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIEO? Motivator harus selalu menyayangi dan mengasihi murid. Motivator harus bisa mengendalikan diri sendiri. Kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menghibur murid. Motivator harus dapat menerapkan konsep dasar variation skill. Motivator harus dapat menerapkan konsep dasar MBA AIUEO atau metode dan paradigma Bimba. Motivator harus dapat menerapkan kurikulum Bimba AIUEO. Motivator harus selalu mengevaluasi afeksi murid, dan bila mengalami kesulitan di kelas, harus bekerja sama dengan meminta bantuan guru yang lainnya.
Pertanyaan berikutnya, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab utama motivator Bimba adalah menjadi pembelajar dan memiliki sikap peduli untuk berbuat baik dengan judi tangkap, dengan kesadaran dan kepedulian terhadap penerapan paradigma Bimba. Berikutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? A. Setiap stop kontak atau saklar yang berada di dalam jangkauan anak-anak tertutup dengan aman. B. Tidak ada senjata tajam seperti gunting, paku, dan lain-lain yang berceceran di dalam kelas. C. Tidak ada binatang atau serangga di dalam ruangan. D. Tidak ada tumpahan air di dalam kelas. E. Memastikan posisi kipas angin aman di dalam kelas. F. Mampu meyakinkan anak didik bahwa ia terlindungi dari ancaman kekerasan verbal, fisik atau psikis dari guru, teman, dan orang tua. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? A. Sirkulasi udara di dalam kelas baik, tidak panas, tidak pengap, dan tidak bau. B. Guru harus selalu mengasihi murid dengan tersenyum bila bertemu, menyapa bila bertemu, berwajah ceria, selalu bersikap riang dan gembira bila berada bersama murid, belajar sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid, berpenampilan rapi. Apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Guru harus selalu menyayangi murid dengan melakukan tindakan preventif atau pencegahan saat murid mengganggu teman atau gurunya. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? A. Menjadikan murid ceria atau senang di dalam kelas. Murid mau melakukan kegiatan apapun di dalam kelas dan selalu mengajak anak untuk bercerita ataupun bernyanyi. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Guru melakukan pendekatan secara fisik dan emosi kepada murid dan menerapkan metode dan paradigma Bimba. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahap perkembangannya? Motivator menerapkan metode Bimba, yaitu individual system, small step system, dan fun learning. Demikian sahabat, dan terima kasih.